Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rizky Batubara, NPM 19082600067, Blok Kardiologi. Baik, di sini saya akan menjelaskan mind map tentang hipertensi. Definisi dari hipertensi merupakan suatu kondisi atau keadaan di mana seseorang mengalami kenaikan tekanan darah di atas batas normal yang akan menyebabkan kesakitan bahkan kematian. Tanda dan gejalanya itu yang pertama sakit kepala, kemudian yang kedua ada kelelahan dan mual muntah, kemudian yang ketiga itu dia pandangan menjadi kabur, yang keempat itu dia ada sesak napas, dan yang kelima itu dia ada gelisah. Nah, faktor resiko dari hipertensi itu dia terbagi dua, ada yang berdasarkan dimodifikasi dan tidak dapat dimodifikasi. Kalau dia yang tidak dapat dimodifikasi itu dia contohnya seperti usia, jenis kelamin, kemudian ada juga ras atau etnis, kemudian adanya riwayat menderita hipertensi, penyakit kardiovaskular, stroke atau penyakit ginjal pada individu dan keluarga. Kemudian faktor resiko yang dapat dimodifikasi itu dia seperti obesitas, kemudian merokok, kemudian konsumsi garam yang terlalu berlebihan, konsumsi alkohol, dan kurang aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian klasifikasi itu dia terbagi dua, ada yang berdasarkan AHA dan GNC. Nah, kalau dia yang berdasarkan AHA atau American Heart Association tahun pada 2017 itu dia terbagi lagi menjadi normal tekanan darah itu kurang dari 120 dan atau kurang dari 80. Kemudian dikatakan prehipertensi itu 120 sampai 129. Kemudian dan atau 80 sampai 89. Kemudian hipertensi tingkat 1 atau ringan itu dia 130 sampai 159 dan atau 90 sampai 99. Kemudian hipertensi tingkat 2 atau sedang itu dia lebih atau sama dengan 160 dan atau lebih atau sama dengan dari 100. Kemudian hipertensi tingkat 3 atau dikatakan krisis hipertensi itu dia lebih atau sama dengan 180 dan atau lebih atau sama dengan 120. Sedangkan hipertensi menurut GNC atau Joint National Committee 7 atau WHO itu dikatakan normal, itu dia kurang dari 120 dan atau kurang dari 80. Yang dikatakan prehipertensi itu dia 120 sampai 139 dan atau 80 sampai 89. Kemudian hipertensi stadium 1 itu dia 140 sampai 159 dan atau 90 sampai 99. Hipertensi stadium 2 itu dia lebih atau sama dengan 160 dan atau lebih dari atau sama dengan 100. Kemudian ada juga berdasarkan faktor penyebabnya. Yang pertama itu dia ada hipertensi esensial atau primer, di mana itu dia bersifat idiopatik, di mana itu dia penyebabnya tidak diketahui dan akan mempengaruhi 90% penderita hipertensi. Kemudian hipertensi sekunder itu dia di mana dikenal juga sebagai hipertensi renal yang disebabkan oleh faktor yang dapat diidentifikasi seperti kelainan pada pembuluh darah ginjal, kemudian kelainan kelenjar tiroid atau hipertiroidisme dan penyakit kelenjar adrenal. Kemudian ini dia tata laksananya. Yang pertama itu non farmako, itu kita modifikasi gaya hidup. Kemudian farmakonya ini dia contoh obatnya seperti ada penghambat ACE atau ACE inhibitor, di mana efek sampingnya itu seperti batuk kering dan hiperkalemia, di mana kontradiksinya itu ada yang terbagi absolut dan relatif. Nah, kalau yang absolut itu dia kehamilan dan hiperkalemia, kemudian kalau yang relatif itu dia terjadi pada perempuan usia subur tanpa kontrasepsi. Kemudian ada juga golongan calcium channel blocker dan efek sampingnya itu konstipasi dan sakit kepala dan angioedema.
Kemudian kontradiksinya itu dia mengalami gagal jantung dengan fraksi ejeksinya itu pada ventrikel kiri kurang dari 40% dan AV blocknya itu mengalami derajat tinggi. Kemudian ada juga golongan diuretik atau thiazide-like dan loop diuretik. Kemudian dia efek sampingnya itu dia seperti hiperglikemia, hiperlipidemia dan sebagainya. Kemudian kontradiksinya itu dia seperti gout, sedangkan yang pada relatifnya itu dia mengalami sindrom metabolik, intoleransi glukosa, kehamilan, hiper atau hipokasemia. Kemudian pencegahannya itu yang pertama menurunkan berat badan, kemudian yang kedua mengurangi asupan garam di dalam tubuh, kemudian olahraga rutin dan berhenti merokok. Ini dia referensinya. Saya tutup. Apabila saya ada salah kata ataupun perbuatan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.